Jadi saat ini Dinas Pendidikan sementara mempersiapkan sekolah-sekolah untuk data terkait dengan jumlah guru, tata usaha dan juga siswa yang sudah dilakukan vaksinasi baik tahap 1 maupun tahap 2. Untuk 3 sekolah itu direncanakan di minggu depan itu Satgas akan lakukan survei ke 3 sekolah itu dan memastikan bahwa 3 sekolah untuk pilot project pertama untuk kegiatan pembelajaran tatap muka mereka sudah siap. Setelah itu kita targetkan di awal November pembelajaran tatap muka untuk 3 sekolah yang sudah siap itu dilakukan, dan pasca 3 sekolah itu dilakukan akan dilakukan evaluasi. Setelah itu baru sekolah-sekolah yang lain Satgas akan turun untuk melihat kesiapan mereka. Setelah mereka siap, sekolah yang sudah siap dan diberikan rekomendasi oleh Satgas itu yang bisa melaksanakan PTM. Sementara sekolah yang belum siap itu wajib melakukan pembenahan terkait dengan penerapan protokol kesehatan di masing-masing sekolah. Selain itu juga langkah yang akan kami lakukan adalah bagi sekolah yang tentunya sampai dengan saat ini vaksinasi baik kepada guru, tata usaha maupun siswa ternyata masih berada di bawah 80%, itu tentunya akan dilakukan pertemuan secara tersendiri dengan kepala sekolah untuk memastikan bahwa mereka akan melakukan sosialisasi kembali kepada guru maupun tata usaha dan juga siswa yang belum melakukan vaksinasi, sehingga pelaksanaan vaksinasi ini sinergitas bukan hanya pada dinas kesehatan saja, tapi tanggung jawab sekolah juga untuk mempersiapkan peserta didik dan juga tenaga guru untuk dapat melakukan vaksinasi. Langkah berikutnya dilakukan oleh Satgas untuk di mal-mal. Saat ini kita masih lakukan 2 minggu sekali. Kita ketahui bahwa hasil evaluasi kami ternyata masyarakat juga tidak begitu banyak yang melakukan vaksinasi di mal. Dan setelah kami evaluasi ternyata cukup banyak juga yang menghadiri di tribun lapangan mereka. Karena itu target kami kenapa sampai kami harus membuka lagi di bank-bank yang menyalurkan pensiun bagi para pensiunan, karena kita ketahui sampai dengan saat ini kita stagnan di angka 54% untuk lansia. Sementara target kita untuk masuk ke tahap 1 itu lansia minimal harus 60% yang divaksinasi. Nah, karena itu kenapa langkah ini kita lakukan. Sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon ini untuk membantu masyarakat, untuk menolong masyarakat sehingga mereka bisa divaksinasi. Karena kalau mereka tidak divaksinasi otomatis respon daripada imun tubuh mereka tentunya sangat tergantung dari kondisi mereka masing-masing. Tapi ketika sudah melakukan vaksinasi otomatis respon antibodi itu otomatis akan bekerja dengan sendirinya ketika mereka terpapar. Nah, karena itu kenapa langkah ini kita lakukan. Kami juga mendengar banyak keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan kenapa harus memperlakukan vaksinasi untuk lansia. Memang targetnya demikian, sehingga memudahkan mereka pada saat menolong mereka ya. Sebenarnya targetnya adalah pada saat mereka terpapar COVID-19. Apalagi kita ketahui bersama bahwa gelombang ketiga paparan COVID-19 itu sudah mulai masuk ke Asia Tenggara. Nah, karena itu Satgas punya tanggung jawab untuk mempersiapkan masyarakat untuk itu. Kami tetap menghimbau masyarakat jangan lalai untuk tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena kita tetap harus prepare, kita harus menyiapkan diri kita, dan sedini mungkin langkah-langkah antisipatif itu yang dapat kita lakukan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.